Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dari kelas 2D dengan NPM 257821109. Nah, di sini saya mau mengerjakan tugas praktik dari program yaitu Introduction to Version Control Git and GitHub. Nah, jadi poin pentingnya itu pada Git dan GitHub sendiri. Nah, dalam penugas sendiri yaitu membuat hands-on atau praktek langsung sambil menjelaskan seperti ini. Nah, version control system sendiri itu apa? Sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Langsung kita ke latihan 1. Lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan user email. Kita langsung saja git config global user, jangan lupa menggunakan tanda petik. Nah, selanjutnya menggunakan kita membuat user email. Global user dot email pratama 22@gmail.com. Enter. Nah, setelah ini kita melakukan perintah git config list untuk melihat hasilnya. Git config list. Nah, ini berfungsi untuk melihat atau menampilkan username kita yang baru saja kita buat. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul ya. Tadi sudah berhasil. Lalu kita ke git repository. Nah, git repository itu apa? Dalam bahasa Indonesia sendiri yaitu artinya gudang. Nah, atau sebuah direktori, sebuah penyimpanan. Kita menggunakan git init nama folder. Nah, ini masuk kepada latihan 2 yaitu git init project dan npm mahasiswa. Git init project, lalu masukkan npm kita. Enter. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka ini sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar. Yang kedua, kita ketikkan cd project strip npm 109, enter. Nah, setelah itu kita masukkan dir a.2h. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang digambar. Ini sudah sesuai dengan yang digambar ya, yang di slide. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat file. Contoh, dibuatkan 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Jadi ini tadi sudah tertampilkan hidden foldernya. Sekarang kita membuat 3 file kosong. Kita ke file, lalu user Reza. Nah,
Jangan lupa pastikan pada project tadi. File 1, file 2. Karena kita tadi disuruh membuat 3 file, maka kita akan membuat sebanyak 3 file. File 3. Nah, kita isi file pertama menggunakan ABC aja. Ctrl C. DEF. Save. GHI. Ctrl S. Nah, setelah itu kita akan mengecek menggunakan git status. Git status. Nah, di sini merah karena apa? Karena file ini masih termasuk file yang ori, yang dimana ini belum terdaftar dan belum ditandai seperti itu. Lalu untuk supaya ditandai menggunakan git add bintang, lalu git status. Nah, ini sudah hijau ya. Nah, jika sudah hijau ini tandanya sudah aktif atau filenya ini sudah ditandai menggunakan git add tadi. Selanjutnya file status in git. Pada git, file akan memiliki 3 jenis status pada proses dalam sebuah repository, yaitu modif. Nah, lalu kita karena di sini perintahnya memodifikasi, kita akan memodifikasi file yang pertama ini. Satu, dua, tiga, Ctrl S. Nah, setelah itu kita cek lagi git status. Nah, di sini keluar ya bahwasanya file 1 itu termodifikasi. Karena tadi kita sudah memodifikasi atau menambahkan 1, 2, 3 tadi. Akan tetapi dia belum ditandai dengan dictionary tersebut. Nah, cara menambahkan seperti yang awal, git add bintang. Nah, ini sudah ditandai tandanya teman-teman, dan sudah masuk ke dalam filenya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan git commit untuk melakukan perubahan. Nah, menggunakan git commit ini strip m dan npm gitu. Git commit strip m file 1. Nah, kenapa file 1? Karena tadi kita akan merubah pada file 1. Kita enter. Nah, ini keluar. File sudah berhasil dibuat. 3 file change, 3 file telah ditambahkan. Nah, setelah itu kita masuk pada latihan 3, yaitu jalankan perintah git log pada repositori Anda dan screenshot hasil keluarnya. Pastikan terdapat 2 minimal riwayat perubahan pada repositori Anda. Tadi kan baru saja membuat 1 perubahan. Nah, contohnya gini. Git log. Ini untuk melihat berapa file yang telah kita. Nah, ini sudah keluar bahwasanya hanya 1 commit yang telah kita ubah. Nih. Ini muncul karena file 1. Karena minimal 2 riwayat, kita akan ubah lagi yang di file 1.
Kita tambah saja 456, Ctrl S. Oke, jika sudah, setelah itu kita akan sebentar. Kita sekarang mengecek menggunakan git status. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwasanya file 1 termodif lagi karena kita tadi menambahkan editan lagi. Nah, kita menggunakan git add untuk menandai di sebuah teknologi ini. Lalu kita ketikkan lagi git commit strip m, sebentar, git commit strip m file 1. Nah, di sini sudah melakukan perubahan ya. Kita sekarang membuat git tag. Git tag ini merupakan sebuah yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Selanjutnya kita buat git tag. Nah, kita buat yang git tag versi 1.0.0. Lalu kita coba enter. Nah, untuk mengeceknya lagi kita menggunakan git tag untuk mengecek apakah sudah terbuat. Nah, jika muncul seperti ini maka git tag tersebut sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat annotate tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Git tag strip A sebentar, git tag sebentar. Nah, selanjutnya kita akan membuat git tag strip A file 1 titik 0.1 lalu strip M petik rilis versi 1.0.1. Oke. Lalu kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil dibuat. Kita cek menggunakan git tag. Nah, dia akan munculkan seperti ini, sama seperti yang ada di slide. Nah, sudah sama ya. Kita masuk ke latihan yang keempat. Pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Nah, begitu. Screenshot tampilan menampilkan daftar tag, menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Kita akan melihat dengan git log. Di sini sudah terlihat bahwasanya hanya baru 1 yang telah kita buat. Nah, di sini file 1, file pertama atau file 1 tadi. Kita akan membuat git tag. Kita akan menggunakan
kita akan membuat git tag versi 1.0. Versi 1.0. Sebentar. Nah, jadi git tag versi 1.0. Lalu kita copy Ctrl V. Enter. Nah, kita diminta untuk menampilkan dengan git show. Git show. Nah, di sini keluar. Ada git tag ini sudah keluar ya. Ini yang pertama menggunakan versi 1.0 tadi. Yang kedua 1.0.0 ini. Nah, jadi git show-nya tadi menampilkan seperti ini yang sudah sama dengan yang di slide. Untuk mengeceknya lagi kita menggunakan git log. Nah, di sini muncul teks yang kita buat ya menggunakan git log. Nah, di sini ada git diff. Sebenarnya tuh git diff itu sama dengan git show, tapi nggak apa-apa, kita coba git diff. Sebentar. Sebenarnya VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan. Maaf ya. Git diff. Nah, kita copy yang atas, Ctrl V, lalu kita copy lagi bagian yang ID yang atas, Ctrl C, Ctrl V. Nah, hanya sama kan seperti yang di atas tadi, karena emang git diff itu sama dengan git show. Setelah itu nah, di sini terdapat perubahan yang pertama kita tadi buat. Dan pada awal tadi kita hanya membuat satu perubahan. Nih, ABC 1 2 3. Kita harus memberikan perubahan lagi, yaitu 4 5 6. Nah, setelah itu kita akan lanjut Nah, jadi git checkout ini untuk mengembalikan ke versi sebelumnya jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini. Jika perubahan saat ini stage atau commit, menggunakan perintah git checkout nama filenya. Misal ada kesalahan nih, kita mau kembali ke awal, kita menggunakan git checkout lalu nama file. Nah, di sini kita langsung ke situs GitHub-nya. Kita masuk ke GitHub ya, maaf. Nah, kita akan masuk ke GitHub, dan karena di sini saya udah login,
Nah, login ini juga harus sesuai, yang mana harus sesuai dengan yang di slide. Nih. Buat sebuah public repository GitHub dengan nama init, lalu npm mahasiswa dengan nama lengkap. Masukkan link HTTP pada laporan tugas. Nah, karena saya tadi sudah login, kita masuk ke GitHub-nya. Nah, ini ya, seperti yang kita temukan tadi, init, npm 257 dan nama lengkap. Lalu, nah, kita copy ininya. Kita mau kembali lagi ke kita akan meremote dengan cara kita salin HTTPS-nya. Nah, git remote ada di GitHub tadi. Kita masuk, ketikkan git remote add GitHub, kita paste link kita tadi lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita ketikkan lagi git post GitHub master. Kita tunggu. Nah, jadi video saya ini saya sampaikan di sini dulu karena emang dari kemarin itu ada kesalahan, apa mungkin salah login atau gimana. Jadi videonya sampai sini dulu, maaf ya Bu, karena emang masih bingung di sini. Nah, dia akan seperti ini dan saya belum terlalu paham juga cara menanganinya. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.